Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royal Farid dengan NIM 20823047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sinopsis salah satu buku yang menjadi referensi studi metodologi Islam. Saya mengambil buku dari karya Atang Abdul Hakim Jaih Mubarak tentang buku metodologi studi Islam, membahas tentang orientasi umum metodologi studi Islam, perkembangan studi Islam, signifikasi studi Islam di Indonesia, dan tentang pembidangan karakteristik ajaran Islam. Yang pertama yaitu orientasi umum metodologi studi Islam. Pengertian secara bahasa, istilah dari etimologi dan metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode artinya cara, logos artinya ilmu. Secara sederhana, metodologi adalah ilmu tentang cara. Studi berasal dari bahasa Inggris, artinya studi, mempelajari atau mengkaji. Berarti pengajian Islam secara ilmiah, Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman, dan pengamalan. Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata salima dan aslama. Salima yang mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Di Barat, kajian Islam terkenal dengan Islamic Studies, yaitu usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, serta membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama, baik ajarannya maupun sejarahnya atau praktik-praktik pelaksanakannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Metodologi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran maupun sejarahnya. Metodologi Islam terdapat prosedur ilmiah yang membedakan Islam lainnya yang tanpa metodologi kegiatan adalah pengajian. Misalnya berbeda dengan kegiatan pekajian dan pengajian. Kalau pengajian adalah proses memperoleh pengetahuan yang bersifat normatif, teologis, bersifat pada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami berdasarkan salah satu tokoh mazhab. Hasilnya umat memperoleh dan mengamalkan pengetahuan sesuai mazhab yang dianut. Selanjutnya itu signifikasi metodologi Islam. Umat Islam di Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa Islam itu sempit, karena di Indonesia itu cenderung mempelajari hanya satu mazhab atau satu aliran yang dianutnya. Padahal kan Islam itu banyak rinciannya. Dalam metodologi Islam itu dijelaskan bahwa Islam itu memiliki banyak mazhab, dan mazhab itu tidak hanya satu saja yang dianut oleh salah satu Indonesia yang ada di Indonesia. Mukti Ali berpendapat bahwa metodologi Islam adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Metode ini dibutuhkan agar menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif. Pentingnya metodologi juga digambarkan oleh Abu Sodikin. Pertama, sebagai gagasan awal lahirnya bidang studi metodologi Islam di kesarjanaan tinggi Islam untuk mengupayakan cara cepat dan tepat dalam mempelajari Islam. Kedua, usaha untuk menampilkan kembali Islam yang memiliki sejumlah hasanah dan warisan intelektual dari masa lalu sampai sekarang. Atang Abdul Hakim Jaih Mubarak menyimpulkan bahwa umat Islam masih didominasi oleh pandangan yang eksklusifme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa ajaran paling benar hanyalah satu agama atau satu aliran yang disebut itu satu mazhab yang dianutnya saja. Nah, dapat dipahami bahwa metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh mempelajari Islam dengan cepat menyeluruh, yakni berbagai aspeknya sebagai aliran. Oleh sebab itu, metodologi studi Islam mempunyai arti penting dalam menangani prosedur studi Islam yang dapat mengubah pemahaman masyarakat Muslim yang pemahaman yang semulanya sempit menjadi luas. Yang tadinya masyarakat Indonesia hanya menganut pada satu aliran, yaitu mazhab Syafi'i. Nah, masyarakat itu jadi tahu mazhab itu banyak, dan pengertian dari bab fikih, akidah, tawasufnya itu berbeda-beda.
Selanjutnya itu objek studi Islam. Objek studi Islam adalah ajaran Islam itu sendiri dari berbagai aspeknya dan berbagai mazhab alirannya. Ajaran Islam tidak hanya sebatas ibadah saja, arti sempit, tetapi meliputi sosial kehidupan di masyarakat. Nah, objek studi Islam itu tidak hanya tentang ibadah kita dengan Tuhan saja, dengan Allah, tapi kita juga harus sosial masyarakat, yaitu tentang bab muamalah. Selanjutnya perkembangan studi Islam. Perkembangan studi Islam itu dari dulu, awal perkembangan studi pendidikan Islam itu diawali dengan Al-Jami'ah yang paling pendidikan tertinggi itu Al-Jami'ah. Secara historis kelembagaannya berkaitan dengan masjid, yaitu secara pengkajian pertama itu Al-Jami'ah. Terus tercatat Al-Azhar di Kairo, Zaituna di Tunis, dan Qarawiyah di Fes. Menurut sejarah ada 4 keserjanaan tinggi yang menjadi kiblat pengembangan studi Islam. Yang pertama yaitu Madrasah Nizamiyah di Nishapur. Perpustakaannya yaitu Bait Al-Maktab yang memiliki sarjana besar, mudaris, mukri, dan muhandis. Yang kedua yaitu Madrasah Baghdad. Tentu kita tidak asing dengan Baghdad. Baghdad yaitu salah satu kota yang ada di Irak. Ini mendirikan madrasah yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu zaman Khalifah Al-Ma'mun, yaitu perpustakaan paling terkenal dan tidak asing tentunya saat kita belajar di jenjang MTS maupun di MA, yaitu Baitul Al-Hikmah. Para sarjana yang memiliki reputasi besar seperti Abu Ishaq Al-Hirashi, Al-Qiyah Al-Harasi, dan Al-Ghazali, yaitu imam besar, Imam Ghazali. Selanjutnya itu Universitas Al-Azhar Kairo yang tidak terlepas dari eksistensi Abbasiyah dan Syiah. Yang awalnya studi Islam di Kairo itu Islam Syiah karena dipimpin oleh dinasti Fatimiyah yang condong menganut kepada ajaran Syiah. Nah, pada tahun 557 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Daulah Fatimiyah dan mendirikan Daulah Ayyubiyah serta menyatakan tunduk kepada Abbasiyah. Al-Azhar beralih kurikulum dan orientasinya yang tadinya yaitu Syiah beralih ke Sunni karena Syiah itu tadinya kan dipimpin oleh dinasti Fatimiyah dan sekarang kan ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, lalu mengubahnya kembali ke ajaran Sunni yang dianut pada Abbasiyah pada zamannya. Selanjutnya itu studi metodologi Islam di Barat. Satu lagi, tadi ada Universitas Cordova yang mendalami tentang geometri, aljabar, dan matematika. Tak asing ada ilmuwan yaitu seperti Al-Khwarizmi yang sangat terkenal dengan matematika yang menciptakan aljabarnya. Nah, itu studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan lembaga pendidikan, mulai dari pesantren. Awalnya itu pesantren, dari kecil lah kita diajak ngaji TPQ atau TPA istilahnya. Selanjutnya ada MI, SMP, MA. Pengembangan studi Islam. Ya, di jenjang tinggi ada STAIN dan IAIN dijadikan rujukan pembangunan studi Islam. Selanjutnya yaitu pembidangan dan karakteristik ajaran Islam. Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ajarannya dapat dirinci menjadi beberapa aspek dalam kajian pengembangan Islam, melahirkan bidang-bidang kajian ajaran Islam. Yang pertama, pemikiran dasar Islam, hukum Islam, pranata sosial, sejarah peradaban Islam berdasarkan pendidikan Islam, pakuan Islam, dan perkembangan modern dalam agama Islam. Karakteristik ajaran Islam yang terakhir yaitu ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis. Islam itu tidak memaksa orang menganut ajarannya, tetapi dengan pendekatan yang demokratis, historis, adil, seimbang antara manusia dan dunia akhirat, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan dan penyembuhan, memperhatikan kebersihan badan, makanan, dan tempat tinggal sebagainya. Islam itu kalau bisa mengutamakan pencegahan sebelum terjadinya penyembuhan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.